Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ria Purwanti. Saya mahasiswi jurusan Bimbingan Konseling Islam dan sekarang sudah semester 2. Saya kuliah di Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda Seberang yang biasa dikenal dengan UINSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi psikologi dalam pendekatan Gestalt. Di sini saya mengambil sebuah pernyataan dari seorang ilmuwan yang bernama Frederick Solomon Perls, merupakan orang dari keturunan Yahudi. Dalam proses tumbuhnya, ia sering mendapatkan perlakuan kasar dari ibunya dan bapaknya yang menjadi seorang hipokrit yang mengkhotbahkan suatu hal namun hidup dengan cara yang berbeda dengan yang dikhotbahkannya. Selama pubertas, selama masa pertumbuhan Pels, dia sering mendapatkan perlakuan kasar dari orang tuanya, dijadikan kambing hitam dalam keluarganya, dan pengalaman itu mempengaruhi sikap dan pemikirannya pada kehidupan selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah pendekatan Gestalt memandang bahwa tidak ada yang ada kecuali sekarang, yang berarti masa lalu telah pergi dan masa depan belum dijalani. Oleh karena itu, yang menuntaskan segala permasalahan yang dialami oleh manusia adalah masa sekarang, here and now. Jadi, pendekatan Gestalt itu sangat penting adanya suatu waktu atau suatu masa yang dimana perkembangan manusia itu sangat berpengaruh dan dipengaruhi oleh berjalannya waktu demi waktu, dan apa yang dialaminya itu sangat berpengaruh dalam kehidupannya dan akan selalu lekat dalam pikirannya. Dan di sini ada 3 jenis kesadaran menurut Pels. Yang pertama adalah inner zone. Inner zone sendiri terdapat di dalam kesadaran dalam dirinya, yaitu ketika melakukan sebuah interaksi atau komunikasi kepada konseli dan dia mengalami gejala seperti ketegangan otot, detak jantung tidak teratur, pernafasan dan keadaan tubuh yang kurang stabil, dan gestur tubuhnya yang kurang santai ketika melakukan interaksi kepada konselor, maka itu bisa dinyatakan bahwa dia sedang mengalami inner zone. Dan contohnya ketika konselor itu mengatakan kepada konseli, bagaimana perasaanmu saat ini saat duduk berhadapan dengan saya. Apabila konselor itu tidak bisa menjawab perasaannya, keadaannya sekarang sedang apa, maka kita bisa melakukan inner zone, bahwa kita bisa merhatikan dari gerak-geriknya, detak jantungnya, pernafasannya, atau intonasi dari suaranya, percakapannya, apakah dia sudah stabil atau tidak stabil, maka kita bisa melihat dari segi inner zone-nya. Dan yang kedua adalah outer zone. Outer zone dimensi kesadaran luar, di mana kesadaran luar ini berhubungan dengan kontak atau interaksi konseli dengan dunia luarnya, seperti perilaku keseharian konseli, tindakan, cara berbicara, dan gaya interaksi konseli. Fungsi untuk melakukan kontak dengan dunia luar seperti fungsi melihat, mendengar, mencium, berbicara itu sangat diperlukan. Contohnya saja ketika kita mengajukan pertanyaan kepada konseli, sadari dunia sekelilingmu, apa yang kamu lihat sekarang, apa yang kamu lihat di sekelilingmu ini. Nah, dan apa yang kamu dengar, apa yang kamu cium, apa yang kamu hirup sekarang, nah sebagainya. Maka ketika dia bisa menjelaskan apa yang dia lihat sekarang, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar sekarang, maka kita bisa menyimpulkan dari segi outer zone-nya. Dan yang terakhir adalah middle zone. Middle zone ini antara inner zone dan outer zone. Jadi dia berada di pertengahan. Dan kesadaran ini diperluas dalam dimensi ini dapat membuat konseli mampu menyadari pola-pola perilakunya yang kaku, keyakinannya yang irasional. Jadi hambatan-hambatan yang dia alami, yang konseli alami dalam berkomunikasi atau ketika berinteraksi dengan orang lain, kita bisa melihat dari middle zone-nya, di mana
dari segi dalam dirinya dan luar dirinya itu bagaimana. Dan slide selanjutnya ada urusan yang tak selesai, sebuah situasi atau konflik di masa lalu, khususnya yang bersifat traumatis dan sulit yang belum mencapai pemecahan memuaskan atau diatasi secara baik dalam kehidupan konseli. Urusan dan perasaan-perasaan yang telah terjadi di masa lampau dan tidak terselesaikan dipaksa ditekan di bawah sadar oleh individu sehingga mengendap menjadi konflik. Jadi di sini adalah sebuah materi atau sebuah pembahasan di dalam pendekatan Gestalt di mana konseli mengalami namanya trauma atau kejadian hal yang tidak dia senangi dan dia menganggapnya itu sangat buruk, dan akibat perilaku itu dia menjadi pribadi yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Yang awalnya dia hanya baik-baik saja dalam berinteraksi, ketika dia telah mengalami sebuah trauma yang dia alami, maka mungkin komunikasinya akan berubah. Dia lebih pendiam, dia lebih mementingkan diri sendiri, dan dia lebih kurang berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu dia pasti konseli itu mempunyai urusan yang belum terselesaikan. Maka dari itu, pendekatan Gestalt ini sangat penting untuk konseli yang mengalami trauma atau kejadian-kejadian yang membuatnya belum bisa melupakan atau memaafkan dirinya sendiri. Dan slide selanjutnya ada tujuan konseling Gestalt. Nah, di sini yang pertama membantu konseli agar dapat memperoleh kesadaran pribadi. Jadi, konselor untuk melakukan pendekatan Gestalt itu membantu konseli agar dapat memperoleh kesadaran pribadi. Jadi, supaya konseli ini lebih mempercayai dirinya sendiri dan tidak selalu overthinking kepada dirinya sendiri. Dan kedua, mengentaskan konseli dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri, atau to be true to himself. Jadi lebih percaya kepada diri sendiri bahwasannya dirinya itu atau setiap manusia itu mempunyai kelebihan yang bisa membantu dirinya untuk terus menjalani kehidupannya walaupun dia sebelumnya mengalami kejadian yang menurutnya sangat buruk dan mengalami sebuah trauma. Dan yang terakhir adalah membantu konseli menuju pencapaian integritas kepribadiannya dan membantu konseli untuk mencapai di mana dia sudah mulai berkembang dan dia mulai memaafkan dirinya sendiri, mencapai kepercayaannya sendiri, dan menyadari bahwasannya setiap manusia itu mengalami kesalahan, pasti mengalami kesalahan, dan akan berakibat fatal jika dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri dan menghilangkan rasa trauma itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas ataupun ada sedikit kesalahpahaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.